Tetapi kalau dari segi ada tiga. Ada, mungkin ada, mungkin tidak ada. Tetapi dari hakikat ada cuma satu, yang lain tidak ada. Maka ini tidak ada. Oke, sekarang kita di mana? Kita di sini. Mungkin. Di mungkin. Nah, mungkin itu ada atau tidak ada? Mungkin ada. Mungkin ada. Mungkin itu ada atau tidak ada? Mungkin ada, mungkin ada. Mungkin ada. Jadi kita ini ada atau tidak ada? Mungkin. Boleh tidak ada disinari dengan sinar ada jadi ada. Ya, kita tidak ada, tapi disinari oleh sinar ada jadi ada. Atau kita ini ada yang diadakan oleh ada. Mungkin tak ada yang lain. Kita tidak pernah menjadi tidak ada dan tidak pernah menjadi ada. Sampai kapanpun kita mungkin ada. Kita nanti mati di akhirat yang di neraka abadi kafir, dan kita tidak abadi di neraka dan masuk di surga dan abadi di surga. Arti abadi ada tak berakhirnya? Ada tak berakhirnya kita di akhir di surga nanti yang katanya abadan abidin wa dahrat dahirin. Berarti kita tidak pernah menjadi tidak ada dan menjadi ada. Mungkin terus. Mungkin terus. Ya, selalu mungkin. Orang bersahabat sesat, kita abadi sama dengan Allah. Buktinya kita di akhirat tidak betul. Bagaimana memahaminya? Saya zat, ini umpama, walillahi masalul a'la. Karena itu bukunya membahas tentang itu. Saya zat dan saya punya keinginan. Pertama yang saya perintah untuk melakukan keinginan saya siapa? Saya ini artinya kita semua masing-masing. Pertama, hati ingin memerintah. Kepada siapa merintah untuk melakukan sesuatu? Kepikiran. Maka kita ini manusia, zat, kemudian pikiran, katakan begitu. Setelah kita pikir untuk berbuat, maka kita melihat kemampuan kita kan. Mampu tak? Kalau tak mampu kita belajar. Ya, itu manusia. Setelah itu sudah oke, siap, ada semua yang kita perlukan, sifat-sifat yang akan melaksanakan pikiran kita ini. Maka pikiran menyuruh siapa? Menyuruh perbuatan. Artinya kita buatlah. Misalnya ini yang saya buat, kita buat ini. Setelah dibuat jadi ciptaan. Orang-orang sufi memahami penciptaan itu macam ini. Pertama zat Allah, kedua sifat ini, dan ini fi'il, dan ini adalah infial, makhluk ya. Oke? Tapi Allah punya sifat yang semua apa yang ada di muka bumi ini itu adalah identifikasi daripada sifat Allah. Kalau ada satu orang menciptakan banyak benda, maka dia orang hebat, orang besar. Dia buat puisi syair, oke. Dia menulis buku, oke. Dia buat pikiran-pikiran, oke. Dia buat benda ini, oke. Dia buat elektronik, oke. Dia buat pakaian, oke. Besar sekali orang itu, hebat. Dan di bumi ini yang ada semua identifikasi daripada sifat Allah. Tak ada yang tidak dari Allah. Hatta sehingga iblis pun Allah yang buat untuk jadi iblis, dan iblis taat menjadi iblis kepada Allah. Begitu juga malaikat. Tak ada yang tidak dari Allah. Tapi sentral tujuan Allah menciptakan manusia di sini. Allah punya sifat zahir dan Allah punya sifat batin. Allah punya sifat awal, Allah punya sifat
akhir. Begitu. Dan sifat itu dua-dua yang berbeza dimiliki oleh Allah dalam satu waktu. Kalau kita di dalam, di luar itu. Nah, orang di luar, di dalam. Kita lapar berarti kenyang. Nah, dua sifat yang berbeda, berbeda juga. Tapi Allah dua sifat yang berbeda satu. Dalam satu waktu. Sekarang dia zahir dan sekarang dia batin. Cuma memahaminya macam mana? Allah sebelum Allah menciptakan, maka zat Allah zahir atau batin? Zahir. Sebelum Allah menciptakan. Maknanya sebelum Allah menciptakan baru ada, belum ada, mungkin ada, belum ada. Yang ada baru dua, ada dan tidak ada. Berarti yang ada cuma Allah. Berarti zat Allah zahir. Tetapi zahir kepada siapa? Belum ada makhluk. Jadi belum diketahui itu Allah. Siapa yang mau tahu Allah? Enggak ada selain dia. Nah, lalu batinnya ayatnya. Ayat ini tanda-tanda. Ini batin. Yang mungkin ada inilah ayatnya. Ayat itu tanda. Karena ini dalilnya sanurihim ayatina, kata Allah. Akan aku tunjukkan tandaku ada sebagai Allah untuk diallahkan. Itu tanda. Maka orang nggak boleh menuhankan selain Allah karena yang lain tanda. Matahari tanda, bulan tanda, tanda adanya Allah. Manusia tanda, arwah tanda. Bagaimana orang mau menuhankan selain Allah? Allah itu zat. Nah, ayatnya, tandanya ini batin. Di mana? Di dalam ilmu Allah. Macam tadi, sebelum ini diciptakan oleh saya, sebelum perbuatan saya berbuat, ada di mana? Di pikiran. Apakah di pikiran itu adalah benda di sini? Benda macam ini, sehingga saya keluarkan? Kan tidak. Dan ini bukan ini. Apalagi ini bukan. Ya. Ini untuk mendekatkan akal saja. Ini paling final. Tauhid yang paling final dan aman murni. Tetapi untuk mendekatkan akal. Kebenarannya menurut Allah belum tentu. Allah yang tahu tentang dirinya sendiri. Ini hanya kemampuan, tahu, rasa, kemudian kita coba logikakan seperti ini. Dan kita harus yakin bahwa ini tidak betul menurut Allah sendiri. Artinya tidak betul, belum tentu sesuai dengan hakikat yang sebenar asli menurut Allah mengenal diri sendiri. Itu harus kita yakini, itu akidah. Nah, kemudian Allah menciptakan. Cipta ini adalah zuhur. Ini batin dizuhurkan oleh Allah. Zuhur. Ayat-ayat ini kan di ilmu Allah diturunkan ke fiil, akhirnya jadi ada. Ini kan zuhur, muncul. Artinya ini sebelum menciptakan, ini sesudah menciptakan. Maka ketika menciptakan, yang zuhur adalah ayatnya. Karena dizahirkan. Maka batinnya, zatnya batin. Allah ciptakan seluruh sifat Allah kan banyak. Allah turunkan semua sifat Allah ke bumi. Macam semua pemikiran kita ingin apa? Turunkan. Dan Allah inginnya apa? Ingin aku dikenal. Ingin aku disembah. Firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menzuhurkan manusia dan jin melainkan agar dia menyembahku, agar dia mengenalku. Kalau Allah tidak zuhurkan, maka Allah tidak dikenal sebagai Allah. Jadi maksud Allah zuhurkan agar dia menuhankan. Dan itu otomatis. Sekarang ini orang banyak ciptaan dia, ya mesti dia dikenal. Dan kalau kita ingin dikenal bukan teriak-teriak, aku hebat, ciptakan saja. Langsung dikenal. Itu cara yang benar. Maka ada orang kecil di kampung, di atas gunung, mungkin dipanggil oleh Perdana Menteri. Kenapa? Karena banyak ciptaannya. Kan dikenal gitu.
Tapi kita ciptaannya, kitalah yang untuk mengenal Allah. Tapi karena kita datang dari sifatnya, maka kita tidak ada, karena tidak berdiri sendiri, makanya adanya mungkin. Nah, kaitannya dengan uluhiyah rububiyah. Ini yang agak berat. Ini mestinya pagi-pagi sekali segar-segar, ya, bincang tentang ini. Ini saya tahu berat. Ya. Paling tak kita tahulah nanti jika ada orang bincang ini, mulai ada sudah fotokopinya di akal. Ya. Insya Allah saya akan singgung-singgung perkara ini sampai sempurna paham. Karena kalau baru, saya tak tahu mana yang belum paham, mana yang sudah paham. Jadi saya cakap menurut yang saya inginkan saja. Ya. Tapi yang pasti, kalau sudah begini, maka bagaimana ada pembagian uluhiyah rububiyah? Sedangkan wa ma khalaqtu, tidaklah aku menciptakan kecuali untuk mengenalku. Berarti tidaklah aku merububiyah agar uluhiyah satu. Nggak boleh dibagi dua. Tidak ada orang kafir kepada uluhiyah, Islam kepada rububiyah, dan sebaliknya. Tidak ada. Itu saja yang dimaksud pembahasan tentang ada, tidak ada, dan mungkin ada. Dan itu ayat-ayat Al-Quran pun penjelasan yang sama sampai terakhir. Saya kira tidak perlu ulang. Cuma terakhir di halaman 37. Ya. Ini sebuah pentasihan dan pelurusan pemahaman keyakinan mereka bahwa Tuhan pencipta yang sebenar adalah Ar-Rahman yang maha wajib disembah. Coba Rasulullah ketika dimintai oleh seorang sahabat datang ketemu Rasulullah karena tempatnya jauh. Jadi dia minta nasihat yang sekali saja, tetapi seumur hidup dengan nasihat itu cukup. Coba tengok apa nasihat Nabi. Qul Rabbi, enggak ilahi, summa astaqim. Istiqomah hatinya kepada Allah saja. Nabi diperintah oleh Al-Quran dalam surah Hud. Ya, surah Hud itu Istaqim kama umirtu. Ya. Nabi pernah diperintah Istaqim kama umirtu, kama umirta. Istiqomah seperti yang engkau disuruh oleh Allah. Itu Nabi menerima ayat itu berat. Ketika itu sahabat disuruh oleh Nabi baca surat Hud, Nabi dengarkan. Begitu sampai kepada kata laksanakanlah istiqomahlah seperti yang engkau diperintah Allah. Itu langsung sekejap. Terus Nabi macam berat gitu, dan menangis. Akhirnya pergi masuk kamar. Artinya bagaimana hidup ini agar lurus. Ini Allah lurus. Ini kita ini manusia. Keinginan kita ini persis keinginan Allah, itu istiqomah. Nabi mendengar ayat itu langsung berhenti dan menangis. Dadanya tampak tersengal-sengal gemetar. Karena bagaimana mau sama dengan Allah? Tapi istiqomah itu. Tapi coba perintahnya, Qul Rabbi Allah summa astaqim. Itu terakhir daripada. Dan ada lagi dari salah satu dalilnya, di kuburan kita nanti ditanya man ilahukum apa man rabbukum. Nah, jadi yang iman rububiyah nanti ditanya di akhirat. Yang iman uluhiyah enggak ditanya nanti. Nah, dan Anda dapat melihat bahwa kata Rabbullah adalah mengandung tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dan istiqomah. Ya. Kemudian akhirnya Syekh Al-Habib Yusuf Muhyiddin Al-Baqur menutup pembicaraannya dengan doa seraya memanjatkan tangan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mendapat mengikuti yang terbaik. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Dan akhirnya alhamdulillah. Al-Fatihah. Apa ada soalan atau belum boleh Ustaz. Ini ringkas saja. Kalau
boleh saya bagi saya diri saya untuk kesimpulan, kalau seorang itu tolong anak balik kepada tauhid, rububiyah dan uluhiyah ini tadi, maka agaknya wajar kita menentang kalau ada orang nak menggunakan perkataan Allah dengan etikat atau tauhid rububiyah, walaupun barangkali dia menggunakan alasan-alasan dari sisi negara. Umpama misalnya, perkataan Allah ini sudah dibincang, sudah disebut beberapa sebelum lahirnya Nabi Muhammad sekali. Misalnya orang-orang jahiliyah, barangkali kalau boleh sebut itu alasan sejarah. Kalau kita balik kepada tauhid tadi, pertama kita tak boleh pisahkan rububiyah dengan rububiyah. Maka kalau dia beriktikat begitu, kita boleh katakan dia itu adalah beriktikat rububiyah. Maka wajar kita menentangnya sebab kita mau uluhiyah dan rububiyah. Apa betul begitu? Betul. Saya sendiri berpendapat Ya. bahwa selain Arab, hanya orang Muslim lah yang boleh menggunakan nama Allah. Tetapi kalau dia bukan Arab, bukan Muslim, tak boleh. Yang boleh menggunakan nama Allah Muslim dan Arab, karena itu bahasa dia. Dan bukan hanya bahasa dia, orang Arab dulu, karena memang dia mendapat dongengan, bukannya ajaran, tapi dongengan Allah dari zaman ke zaman sampai Ibrahim. Karena dikatakan Ibrahim agama tauhid, Tuhan Allah, tapi mereka sesat. Jadi hanya bahasa saja Allah itu. Ya. Itikadnya tidak ada. Ketika orang Muslim memang nama zat Tuhan Allah. Adapun yang lain nama sifat. Orang kan punya zat dan punya sifat. Allah nama zatnya. Seperti misalnya Rahimuddin, nama zat. Tapi dia namanya Al-Katib, penulis, itu sifatnya. Misalnya, atau Ad-Da'i, pendakwah, itu sifatnya. Atau kita mutakalim, bicara, sifatnya kan. Tetapi kalau Rahim, nama zat. Allah nama zat. Yang lain nama sifat. Sekarang zatnya dia adalah 3, atau zatnya adalah berhala besar dan tidak ada hubungannya dengan Allah. Kalau memang dia mau Allah, ini sudah ada di Islam. Ya, Allah yang mati amat laki kan gitu. Jadi memang selain Arab dan Muslim tak boleh guna Allah, guna Tuhan saja, itu sudah hebatnya. Bahkan ada ini perkara ini sebetulnya tidak berdiri sendiri. Kita menolak bukan karena lafal Allahnya. Kita boleh tersambung. Oke, pakai lafal Allah apa? Kita boleh. Artinya tak berdosa di kita. Cuma perkaranya ini masalah ada kerjaan Barat dan Orientalis untuk memancing kemarahan umat Islam. Maka kita kalau mau membela jangan sampai marah. Kita tegaskan saja, tak benar dengan hujat ilmiah yang cukup kuat. Kenapa? Karena memang ini sebelum itu dia isukan kata Tuhan. Kita pun tak boleh nyebut Allah, nyebut Tuhan saja. Karena nyebut Allah ini juga dari mereka dulu dan gagal. Ya. Makanya saya ketika mendengar perkara ini kembalikan dari serangan yang pertama. Serangan yang pertama, dia mau ambil Allah dari semua. Karena katanya kalau kita mengatakan Allah, orang yang agama lain Tuhannya bukan Allah. Jadi menghina. Kalau orang Islam itu katanya Tuhan itu semua. Jadi jangan pakai Allah, karena tidak diterima dengan yang lain. Pakai Tuhan. Sampai begitu. Maka akhirnya orang sekuler, orang orientalis yang bernama di Indonesia, mungkin tuan-tuan kenal Nurholis Majid. Dia mengartikan la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah artinya tiada Tuhan T kecil selain Tuhan T besar. Jadi yang membedakan tulisan saja. Tiada Tuhan kecil dan tiada Tuhan T besar. Nah ini kan mengakui Tuhan berarti kalau begitu, meskipun kecil. Sedangkan ini tidak. Nabi tak ada. Tak ada ilah. Ilah pun adalah nakirah daripada Allah. Allah ilah itu sama. Cuma Allah dikasih lam jadi Allah. Asalnya ilah. Dia paham dari situ juga ini kecil, dia besar. Tapi marah umat Islam. Sekarang ya udah, kalau kamu tak mau guna Tuhan, aku guna Allahnya lah.
ini semuanya di belakangnya Yahudi, Barat untuk merusak kita. Maka biasanya ulama-ulama yang ada di pergerakan paham perkara ini. Kalau misalnya dia mau bagi tasamuh, itu adalah kebijakan mereka. Ya. Kita tenang saja, jangan khawatir. Yang penting jangan hilang Tuhan Allah di sini. Ya, itu saja. Tapi betul, secara pemikiran memang kita tak mereka salah guna Allah dan kita tak suka. Macam mana kita nak berhujah dengan pendapat dan tafsiran ada setengah pihak dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian, dalam tafsiran beliau dia mengatakan masa di dunia ni orang juga banyak sebagainya, bukanlah dikuasai oleh Allah, tapi yang menguasai hari kemudian. Pertama, ayat tidak berdiri sendiri. Dia pahami satu tema, kan mesti ada pembahasan tematik. Maknanya kita kumpulkan tentang Malik ilah Allah, ya, akan ada jawabannya di situ. Buktinya di surat An-Nas, Malik Yaumiddin, Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, ya, kata Malik. Tidak betul. Artinya mau membincangkan tentang kekuasaan Allah, kita cari ayat-ayat yang bincang tentang kekuasaan Allah. Maka nanti dari unit tema ini yang kita kumpulkan ayat, maka akan ada jawabannya secara sempurna. Karena ayat ini tidak berdiri sendiri, dia punya unit tema. Ya. Disebut wihdah maudhu'iyah, unit tematik. Itu satu. Kedua, yang dimaksud kata Malik di akhirat adalah tidak ada tajalli Malik. Kalau sekarang ada tajalli Malik, artinya sifat seperti sifat melihat Allah, ya, itu sifat. Yang melihat ini bukan mata, tapi sifat melihat. Lalu Allah tajallikan di bumi, identifikasikan. Semua melihat, manusia melihat, jin melihat, malaikat melihat, hayawan melihat. Itu sifat dari melihat. Begitu juga sifat Malik di dunia ini. Sifat Malik Allah tajallikan. Raja itu kan Malik. Jadi sebetulnya raja itu tajalli sifat Allah. Kita mukmin karena Allah punya sifat mukmin. Tak ada satu perkara di muka bumi ini tak ada sifatnya di Allah. Semua ada. Karena kita ini adalah identifikasi. Seperti benda ini terdiri dari berapa unsur. Makanan terdiri dari cabai, bawang, tepung. Maka asalnya itu adalah satu-satu sifat atau tepung. Kita ini terdiri daripada sifat mendengar Allah, sifat melihat Allah, sifat kuat Allah, sifat haul Allah, sifat hidup Allah, sifat kekuatan Allah, sifat berbuat Allah, dan sifat semua. Kalau kita mukmin, sifat mukmin Allah. Kalau kita makrifat, sifat makrifat Allah. Kita ilmu, sifat ilmu Allah. Teridentifikasi. Kita adalah makhluk yang komposisinya terdiri dari berbagai sifat Allah. Tetapi kemudian suruh melengkapi kepada sifat-sifat mulia yang disebut akhlak. Ridha Allah ridha, radhiyallahu anhu Allah ridha, sabar Allah sabur, syukur Allah syakur, mukmin Allah mukmin, wali Allah wali, dan semua. Dan Nabi itu telah memiliki sifat mulia itu. Makanya Allah mengatakan innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Muhammad azim, azim pun sifat Allah dibagi lagi. Innahu laqaulu rasulin karim. Perkataannya karim, karim sifat Allah dibagi lagi. Nah, kita suruh berakhlak pada akhlak Allah, maknanya berakhlak yang sudah ada pada diri Nabi dan ikut Nabi. Nah, Malik juga sifat Allah, karena Allah punya sifat Malik. Maka raja-raja di dunia ini Malik. Kita Malik bagi anak-anak kita sifat itu. Kalau tak ada, kita tak dapat melaksanakan kekuasaan. Tapi di akhirat tidak ada. Malik cuma aku. Kita tangan saja cakap tak dapat kuasai, tangan cakap sendiri. Kaki cakap sendiri. Kemarin kita yang Malik. Tapi di akhirat tak ada yang Malik. Tangan cakap, lidah cakap, hidung cakap, mata cakap. Semua kembali kepada Maliknya Allah. Itu Malik Yaumiddin maksudnya.
Itu yang kedua. Yang pertama, tengok tematis, dia akan tahu jawabannya. Akan menjelaskan bahwa di muka bumi ini Tuhan menjadi raja, tetapi dengan sifat Rabbul Alamin, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Semua itu di atas kehendak Allah. Ya, Malik Yaumiddin. Ya Allah Alam. Sudah. Satu lagi. Ada soal tapi susah nak jawab. Dia tanya betul kita macam Kristian sebagai sifat dia baik, dia sifat dia semua ada. Sifat mulia, sifat kasih sayang, menolong, macam yang diterangkan oleh Islam. Cuma dia tak ada kalimah, dia tak ada syahadah. Jadi dia bertanya adil ke sebab dia akan masuk neraka kekal. Tadi Ustaz cakap campur tolak campur tolak. Saya bayangkan kalau orang dilahirkan sebagai Islam, dilahirkan sebagai Islam, hampir maksiat sepanjang zaman, tapi sempat dilahirkan dengan kalimah, dia disiksa dan dia beri, tapi akhirnya akan masuk pula syurga Allah kan. Tetapi yang apa tu macam seperti Khadijah ataupun itu umur hidup dia berbakti kepada manusia, menolong dan sebagainya, tapi sebagai negara kalimah dan jadi saya nak susah nak jawab. Jadi saya nak tanya Ustaz, macam mana nak jawab? Manusia ciptaan Allah, kafir dan Muslim. Komposisinya sama secara tabi'iyah. Tak ada beza. Sama sekali tak ada beza. Dan kemudian Allah turunkan sifat-sifat kebaikan, tasamuh, adil bersama. Sama. Tetapi bezanya di situ, Muslim dan kafir bedanya syahadah. Bahwa dia melakukan bukan karena Allah, karena kemaslahatan dia sendiri. Orang kafir tak ada, aku lakukan karena Allah, tapi tidak. Mereka mengatakan, aku tidak melakukan kejahatan karena aku tidak mau dijahati. Tetapi Muslim mengatakan, aku tidak mau melakukan kejahatan karena dilarang Allah. Dan aku tidak diturunkan untuk menjadi Tuhan, memikirkan kejahatan orang. Karena semua terjadi Allah. Identifikasi Allah. Kalau ada orang jahat di mataku, ini adalah risalah, mission dari Allah untuk berdakwah dan beribadah. Yang membagi hidayah Allah. Yang membagi hidayah Allah. Kalau sudah dia aku dakwahi dan dia membagi dan Allah membagi hidayah, Nabi bersabda, "Li'an yati Allahu bika rajulan khairun minad dunya wa ma fiha." Allah jadikan engkau menjadi